kabar hari ini? Alhamdulillah senang banget saya hari ini ketemu dengan Bapak Ibu dari Majelis Taklim pastinya ya. Tapi saya juga, waduh Ustadz, sugeng rawuh di TVRI Jogja Ustadz. Alhamdulillah ya. Dan kalau boleh tahu ini sebelah kiri saya dari Majelis Taklim mana ya? Kami dari Majelis Taklim An-Nur Warung Boto, Yogyakarta. Dari Warung Boto. Yang sebelah kanan saya? Kami dari Majelis Taklim An-Ikhlas Warung Boto, Yogyakarta. Iya, dan hari ini apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan pastinya senang sekali ya hari ini kita bisa bersilaturahim dalam sebuah kebersamaan silaturahim yang indah tentunya di Tablik Islami. Alhamdulillah, dan pastinya kita sudah bersama dengan seorang ustadz ya yang multi talenta karena jasmaninya oke, rohaninya juga oke ustadz ya. Amin. Amin. Dan adalah Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, SEMM, dan beliau adalah konsultan geriatri. Hari ini kita mau ngobrol soal jalan. Jalan cepat menabung amal gitu ya. Kalau ingat jalan tuh inginkan jalan menuju suatu tujuan gitu ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Tapi sebelum kita ngobrol boleh ya saya ingin menyapa juga pemirsa TVRI Jogja yang saat ini juga sedang menantikan bersama kami tentunya dalam satu program yaitu Tablik Islami. Tema kita bersama dengan Ustadz Dr. Probo yaitu tentang jalan cepat menabung amal. Ustadz, kalau kita ngomongin soal jalan gitu kan memang ada yang lewat jalan tol, ada yang jalannya jalan tikus, ada jalannya lambat juga. Nah ini kok kenapa jalan cepat menabung amal? Karena Allah itu memberikan pada kita nikmat berupa waktu, dan waktu ini kita tidak tahu sampai kapan kita masih hidup. Maut bisa datang sewaktu-waktu, baik dengan mendadak, sudden death, atau terduga, predictable death. Nah karena itulah kita harus membuat jalan-jalan yang tercepat agar kita bisa menabung amal, karena Allah akan menimbang amal itu di alam mizan kelak. Kalau amal baiknya banyak, insya Allah dia masuk surga. Kalau amal jahatnya banyak, amal sayyiatnya banyak, wow, naudzubillah dia akan masuk neraka. Kita pengen jalan cepat menabung amal untuk apa? Bisa masuk surga bersama-sama. Jalan cepat menabung amal gitu ya. Tapi kalau kita lewat jalan tuh kan masih ada rambu-rambunya ya. Yeah. Kalau kita mau selamat sampai tujuan pasti ada rambu-rambunya dong. Yeah. Nah ini jalan cepat menabung amal ini ada rambu-rambunya nggak sih? Ya, Ustaz? satu hijau dan satu merah. Ya. Satu hijau, satu merah. Yang sebelah kanan merah, sebelah kiri hijau gitu ya. Nah, ketika ada hijau dan merah berarti kita harus tahu nih kapan kita harus jalan terus, kapan kita harus berhenti gitu ya. Mungkin seperti apa itu? Ya, secara sekilas pertama jalan cepat yang hijau yang dianjurkan, diharapkan, dilakukan adalah satu, yaitu sholat yang soluhat. Yang kedua, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga adalah suka berdakwah atau mengingatkan orang lain. Kemudian yang keempat adalah menolong. Menolong itu dengan sedekah, zakat, infak. Yang terakhir adalah haji dan umrah. Jadi ada 5 itu yang hijau. Ya. Oh, itu hijau. Gimana Bu, hijau? Kira-kira sudah ketemu dengan lampu-lampu hijau seperti yang disebutkan dengan Ustadz tadi belum? Hah? Insya Allah ya. Tapi yang merah seperti apa tuh Ustadz? Nah, merah itu jangan melakukan SGSU. SGSU. SGSO, apa itu SGSO? Syirik, sombong, gosip atau hibah dan ungkit-ungkit kebaikan. Oh, SGSO ya. Kalau kita mungkin SGSO-nya beda ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya baik, SGSO tadi syirik, sombong, gosip, ungkit-ungkit kebaikan. Ungkit-ungkit kebaikan. Langsung pada beda nih Ustadz wajahnya Bapak Ibu jamaah Tablik Islami ini ya. Aku iya nggak gitu ya. Ini kalau boleh tahu dari jamaah Al-Ikhlas, pilih jalan cepat, jalan tol, apa jalan lambat nih kira-kira? Jalan tol, bebas hambatan. Tapi bener nggak sih Ustadz, biarpun kita lewat jalan tol, bebas hambatan, iya nggak sih kalau kita menabung amal itu? Ya, hambatnya itu adalah dari kemauannya sendiri. Banyak orang terganggu bukan karena lingkungannya, tapi lemah kemauan. Maka kalau dia bisa pengen jalan tol dan cepat, bus gitu, bus gitu, kalahkan kemalasan dan semacamnya. Kemalasan,
Terus dan semacamnya itu perlu dijelaskan juga Ustaz. Fisik ya, Oh. sakit kalau bisa jangan sampai sakit. Kita harus jaga stamina-nya agar fit ya. Mungkin ada kelemahan dikit nggak apa-apa, tapi harus tetap kemauan kuat. Banyak orang yang sehat, tapi karena lemah kemauan nggak bisa ngerjakan sesuatu. Tapi dia sakit, tetap bisa beramal banyak sekali. Jadi Yang bersatu memang ada kemauan yang kuat. kemauan dan niat kali ya. Ya, kemauan itu kan pasti niat. Oh, kalau kemauan sama niat atau mau gitu ya, itu kalau disikat jadi 2M. Jadi modal kita 2M banyak ya Ustadz ya. Ibu kira-kira modal 2M gitu ya untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini kira-kira sanggup nggak Bu? Harus yakin Bu, karena kan dari awal harus yakin ya Ustadz ya, benar nggak sih? Ya memang insya Allah. Oh insya Allah ya, Iya. Saya maunya langsung yakin gitu ya. Baik Ustadz, kalau tadi sudah ada jalan, sudah ada rambu, lampu hijau, lampu merah. Caranya, kan setiap orang pasti punya hambatan, punya kendala. Ya. Nah gimana caranya nih? Dari 5 tadi ya Ustadz ya? Harus banyak ngaji. Oh harus, Harus seperti banyak sekarang ngaji. ini ya. Iya, kita ada di dua tablik langkah, Islam. internal control dan external control. Internal control adalah dengan mengaji. Doa, zikir, minta kepada Allah, puasa, sunnah terutama Daud atau Senin Kamis, dan selalu mohon kepada Allah. Ini yang internal control. Yang kedua adalah external control, cari lingkungan yang baik, sahabat yang baik. Kenapa? Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyadul ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ikut isme, karakter, bahkan agama teman akrabnya. Hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab. Kalau teman akrabnya baik, ikut baik. Teman akrabnya jelek, mungkin ikut jelek. Oh begitu ya. Coba Bu dilihat sebelah kanan kirinya. Coba dicek dulu sebelah kanan kirinya gitu ya. Iya perlu loh, ya kan Ustadz ya. Tapi insya Allah ya Ustadz ya, Majelis Taklim An-Nur dan juga Al-Ikhlas ini adalah kumpulan dari calon-calon penghuni surga. Amin. Amin, amin gitu ya. Makanya kita harus ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Ingat mengingatkan kerjasama kolaborasi dengan siapapun ke arah bir, baik dan takwa. Oh itu kolaborasi yang kita Ya. butuhkan seperti ini. Seperti sekarang di Tablik Islami. Baik, tadi sudah ada satu, sholat ya. Sholat, terus kedua tadi doa dan zikir. Kalau sholat perlu diperdalam lagi nggak nih Ustaz? Oh iya, iya, iya. Sholat yang bagus itu sholat yang soluhat, sholat yang cum laude. Oh, Bacaannya cum laude. bagus, gerakannya bagus, waktunya bagus, wudhunya harus bagus ya benar, kusuk di masjid dan berjamaah ini. Gitu, itu kumlot. Ya cum laude. Ada yang sudah kumlot di sini sholatnya? Insya Allah ya. Jadi yang kumlot itu bukan hanya sarjana aja Bapak Ibu, bukan buat putra-putri kita juga ya, tapi bagaimana diri kita ternyata harus bisa kumlot juga. Nah tadi ada sholat dengan kumlotnya tadi ya, kita itu kayaknya sholat itu kan sepertinya mudah, tapi ketika melakukan butuh modal 2M tadi. Lah sholatnya mepet-mepet, waktunya udah habis baru gitu ya, atau lagi menjalankan tugas, se gitu ya. Itu gimana nih Ustaz? Supaya bisa sholatnya bagus, maka harus mengerjakan yang kedua. Oh. Itu doa dan zikir. Maka kita dianjurkan doa Allahumma arinal haqqa haqqa waj'alni tiba'ah wa arinal batila batila wa yumni citra. Jadi kita tahu yang benar, melakukan yang benar, tahu yang salah, meninggalkan yang salah, termasuk sholat. Nah, setelah sholat, doa dan zikir yang terpenting adalah ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan lupa ada la ilaha illallah, paling berat timbangannya. Ringan di mulut berarti timbangan, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Tapi jangan lupa juga sholawat Nabi. Sholawat Karena Nabi. bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ringan di mulut berarti timbangan. Tuh, gimana Bu, ringan di mulut berat di timbangan loh. Tapi agak sensitif Ustadz kalau ngomongin soal timbangan. Gitu ya. Dan pastinya pengen tahu lagi nggak nih? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget ya untuk langkah-langkah selanjutnya gimana kita bisa jalan cepat menabung amal. Kalau gitu tetaplah bersama kami di Tablik Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fakih, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak E. Iya, kira-kira tadi ketika membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, ketemu jalan cepatnya nggak? Menurut Fakih ada sih. Karena di situ ada ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oh, gitu. Cuman kayaknya lebih serunya dan lebih asik kalau kita ulas bareng sama Dokter Pobo. Iya, betul Bener nggak, banget Mbak? Fakih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Mbak Dan baik untuk Anda pemirsa TVRI Jogja yang istimewa, tentunya kita masih bersama di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Dan pastinya kita masih bersama dengan Ustadz Doktor dan Dokter Probo Suseno terkait dengan jalan cepat menabung amal. Ustadz, kita lanjut ya. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Fakih, benar kayaknya harus diulas ini. Jalan cepatnya seperti apa berdasarkan Al-Asr tadi? Jadi manusia itu kehidupannya ada yang berumur pendek, ada yang berpanjang. Dari kecil tidak bisa apa-apa, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya sangat tua sekali kan kemudian kembali menghadap Allah Ta'ala. Dulu tidak bisa apa-apa, kembali nggak bisa apa-apa. Kata Allah dalam surat Yasin ya, wa man nu'amilhu nunakisu fi khalqi afala ya'qilun. Dan ini kita harus siapkan karena tanpa sadar kadang-kadang kita berjalan 60. Rasanya belum 60 tapi tahu ya Allah, padahal Nabi Muhammad mengatakan umatku kebanyakan umurnya 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Nah, kita nggak tahu karena banyak kasus-kasus yang terjadi, ada orang belum 60 sudah diambil Allah dengan apapun caranya. Mendadak, tidak terduga. Ada juga yang terduga. Nah, karena itu kita siap-siap. Kalau enggak rugi. Umur panjang, mengumpulkan harta banyak, karirnya bagus, terakhir tua, dan kadang meninggal dunia ditemani dengan siapa? Kadang anaknya pergi semua, nggak ada siapa-siapa. Bahkan istrinya atau suaminya meninggal duluan, dia sendiri. Bahkan kadang-kadang ditemani dengan, maaf, hewan piaraannya saja. Bahkan tidak ada siapa-siapa. Kita siapkan itu. Kalau nggak apa? Umur panjang, karir hebat, jabatan tinggi, reputasi hebat. Yang dicatat Allah bukan itu, bukan itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Amalmu, hatimu, imanmu, bukti amal dalam amal soleh apa saja, tawasul hak, tawasul sabar. Dan itulah kita perlu kupas jalan cepat untuk menabung amal itu. Dengan pertama tadi adalah solat yang soluhat, karena amal yang pertama dinilai Allah adalah solatnya. Yang kedua, banyak doa dan zikir. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi Al-Quran mengajarkan pada kita untuk apa? Iqra, baca-baca apa yang digelar di zakat, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, ayat-ayat kauniyah. Kita belajar semuanya. Nah, kalau melajari ini bagus, tapi kalau bisa mengajarkan. Kalau kita mengajarkan pada orang lain, ya Allah, berarti dia harus dakwah, ya. Maka orang-orang yang beruntung yang mau berdakwah. Mungkin yang diajak dan mau itu sedikit, nggak apa-apa. Terus telateni, akhirnya banyak yang mau. Seperti Nabi Muhammad, dunia dibenci, akhirnya sekarang luar biasa. Tidak punya HP, nggak punya Instagram, nggak punya, ya Allah, Twitter, nggak punya macam-macam, tapi nggak punya handphone. Followernya miliaran, ya. Itulah Nabi Muhammad, dakwah dengan bilhal, bilisan. Jadi ucapan, perbuatan itulah dakwah yang terbaik. Kemudian yang keempat, jalan cepat menabung amal adalah dengan cara menolong orang lain, yaitu sedekah, zakat, infak, ya. Kita jangan lupa itu, sedekah, zakat, infak. Sedikit apapun kita punya, saat punya uang banyak sedikit, tetap lakukan sedekah, zakat, infak. Jadi Allah katakan dalam surat Al-Imran itu, meskipun sedikit tetap amal, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, dan sedekah ini bisa kata-kata, bisa dengan harta, tenaga, atau pertemanan, punya jaringan, kita bisa lakukan itu. Mengajak, mengingatkan. Yang terakhir adalah berhaji dan umroh. Nah, pasti harus punya modal ya. Iya. Ya, kalau pengen haji umroh harus punya HAJI ya, hartanya cukup. Kemudian aktivitas dasar sehari-hari, kegiatan hidup bisa mandiri. Kemudian jasmaninya kuat. Kemudian apa lagi? Ilmunya
harus cukup ilmu berhajinya tadi. Oh begitu ya. Hanya tadi selain ADL juga aman. Ya. Aman. Kalau nggak aman nggak boleh berangkat. Masih ada pun COVID, pandemik, semuanya tidak boleh dilakukan. Jadi ini ya, bagi mereka yang nggak punya biaya haji umrah, setelah sholat subuh jangan kemana-mana, ngaji dulu, zikir, baca Al-Quran, sampai waktu syuruk kemudian sholat sunat 2 rakaat. Nilai Insya sama Allah, dengan ya. haji umrah. Itu solusi Ya, dari itu jalan Allah. hijau tadi, jalan cepat menabung amal. Baik. Kayaknya ini saya lihat dari jamaah An-Nur dan juga Al-Ikhlas sudah ada yang bertanya, Ustadz. Boleh ya kita berinteraktif dengan Majelis Taklim dari Tablik Islami. Monggo, siapa yang mau bertanya nih, Bapak Ibu yang ada di studio? Silahkan. Oke, baik Ibu dengan Ibu siapa? Silahkan Ibu mungkin boleh berdiri. Tanya dong Ustadz. Monggo. Nama saya Ismiati Rohma. Di sini kami akan menanyakan karena kita adalah kaum hawa ya, sangat rentan dengan ghibah gitu ya. Nah, sekiranya apakah ada kiat-kiat khusus yang bisa menjadi amal kita kelak di akhirat kelak gitu ya Ustadz. Jadi termasuk ini ya supaya tidak terhindar dari ghibah, ini biar bisa Sebaiknya menempuh melakukan selamat. apa gitu. Oke, jalannya gimana gitu terhindar ya. dari Baik. ghibah Terima itu. kasih Ibu Ismiati ya dari Majelis An-Nur. Iya, makasih Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Boleh. Salam, Ustadz makasih. langsung. Pertanyaan bagus. Mungkin ini tidak hanya dari Ibu Is, dari An-Nur, tapi juga dari para pemirsa semuanya, ya. Termasuk kita juga ya. Jadi kalau kita tidak pengen bangkrut, amal dan dikumpulkan bisa habis ludes ya. Haji umroh itu menumpuk pahala. Sholat sunat, sholat di Masjidil Haram sekali aja sama dengan 100.000 kali di masjid biasa. Kemudian umroh sampai umroh menghapus semua dosa. Balasan orang yang haji mabrur kecuali tidak lain kecuali surga. Tapi ini kan kalau kita ngatakan bisa minus gara-gara apa? SGSU tadi ya. Syirik, sombong, ghibah, dan ungkit-ungkit kebaikan. Nah, ghibah ini bisa menghapus atau mengurangi pahala kita. Kalau kita hobinya kerajinan mulut ini, ibu-ibu. Ya. Kerajinan mulut ya. Kerajinan tangan Ustadz. Atau kerajinan, tapi ada lagi Ustadz, kerajinan mulut itu makan, nggak berhenti-berhenti ya. Itu juga kerajinan ya. Oh, keterampilan ya, salah ya. Ngerumpi ya Allah, ghibah. Meskipun itu faktual, kita dilarang oleh Rasulullah. Jangan ghibah. Dan dalam surat Al-Hujurat juga dilarang. Orang suka ghibah seperti makan bangkai saudaranya. Nah, saya gimana supaya nggak ghibah? Ingat akibatnya. Kalau aku ghibah, kata Rasulullah, kalau kau ngerasanya orang lain sebelum mati kau akan lakukan hal yang sama. Ih, ngeri banget kan? Dia itu, ya Allah, dia dulu, dia zina. Jangan ngomong gitu ya. Suatu saat mungkin kita berbuat zina juga, hati-hati. Jangan suka ngomong orang kejelekan orang lain. Kalau ngomong, kebaikannya orang lain saja. Itu nomor satu. Jangan omong. Kalau kita omong, mungkin kita akan bisa melakukan hal yang buruk yang kita omongkan. Yang kedua, kalau kita ngomong kok membuat minus, jangan ngomong. Oh gitu. Ya. Jadi baiknya ngomong, baiknya saja. Dua ini Bu kita lakuin aja dengan komitmen dan konsisten ya Bu ya. Baik itu ya Bu ya, Pak ya. Kita boleh Ustadz ke jamaah Al-Ikhlas sudah dari tadi sudah begini-begini. Maaf ya Pak ya. Iya monggo silakan dari Al-Ikhlas. Tanya dong Ustadz. Monggo. Saya nama Samsul Ma'arif dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Kita pengen beramal itu banyak gitu ya, tapi lambat laun hati kita itu kadang naik turun ya. Nah, yang kita tanyakan bagaimana agar kita bisa istiqomah dengan amalan-amalan itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Samsul. Monggo silakan Ustaz. Bagus sekali ya. Jadi kalau hatinya pengen mantap itu memang ikhtiar ya, tidak dengan cara spontan datang sendiri hatiku kuat gede mantap. Ikhtiarnya ada dua tadi ya. Laku diri dan laku dengan sekitarnya. Laku diri adalah berdoa, hatinya kuat. Ya, doa memang minta. Ya, doa. Karena apa? Hati kita tuh bolak-balik la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya. Atau pakai Allahumma arina haqqa wajudi tiba'ah banil batila wa yudistinafa. Ini yang pertama, minta pada Allah. Selain doa apa? Zikir yang banyak. Ya Syafi, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Aziz, ya Yahud. Silakan. Semakin kita banyak menyebut asma Allah, Allah akan memberikan yang kita katakan. Karena Allah itu memberikan apa yang disangkakan. Anang dadani abdi. Jadi kita
Asmaul Husna, Asmaul Adzam, sifat yang sering. Dan yang ketiga, puasa Daud itu membuat apa ya? Mulutnya terkunci. Kalau nggak penting nggak usah ngomong deh, gitu ya. Kalau nggak aktivitas yang berguna, kalau nggak berguna nggak usah deh. Latihan mengerem diri. Kemudian kenapa? Ghibah itu membuat minus tadi. Ya, kemudian yang ke terakhir termasuk baca Al-Qur'annya, yaitu yang kedua yaitu bersahabat dengan orang baik. Bersahabat dengan orang baik, kuncinya itu. Bersahabat dengan orang baik. Sahabat yang baik di sekitar kita. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya sahabat yang baik di rumahku, di tempat kerjaku, di masyarakatku, di negaraku. Jadi kita mohon pada Allah, karena itu kalau berdoa jangan untuk diri sendiri saja. Ya Allah, doanya jangan cuma hanya Robbi anzil, tapi Rabbana anzilna gitu ya. Jadi membuat jamaah, kita tidak jadi orang egois. Iya, jadi kita harus berjamaah, jangan egois gitu ya. Wah, iya senang sekali, pertanyaannya bagus. Insya Allah bisa menguatkan iman dan juga Islam kita ini Ustadz ya. Kayaknya ini nih, sebelum kita ke poin-poin penting tadi, kita emang harus jeda dulu gitu ya. Jadi biar semangatnya makin membuncah di studio. Tablik Islami. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya di Tablik Islami. Iya, kita masih bersama dengan jamaah An-Nur dan juga Majelis Taklim dari Al-Ikhlas. Ustadz, tadi kan sempat ya ada beberapa poin yang sudah di-highlight tadi sebelum kita komersial break gitu kan. Nah, mungkin ada hal-hal lagi yang perlu diteruskan lagi nih Ustadz. Monggo silahkan. Ada 5 jalan pertama yang soluhat, yang kedua adalah membaca Al-Quran dan mengajarkannya, baca dua balik ya. Ketika doa dan zikir yang banyak, yang sering, semakin banyak hafalan doanya makin bagus ya. Zikir diperbanyak, dipersering. Jangan lupa kalimat La ilaha illallah dan sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian yang keempat yaitu menolong orang lain dengan zakat, infak, sedekah. Yang terakhir usahakan umroh dan atau haji kalau bisa, dan haji. Kalau nggak bisa, tunaikan dengan salat sunat syuruk setelah usai salat subuh, doa dan zikir. Kemudian yang terakhir, hindari dari 4 hal yaitu SGSO. Jangan sampai syirik, jangan sampai sombong, jangan sampai gosip. Dan ungkit kebaikan, karena bisa membuat amal yang kita kumpulkan musnah atau habis. Nah, gimana nih Bapak Ibu, siap nggak kita untuk menjalankan tadi rambu merah, rambu hijau dan juga SGSO? Insya Allah. Baiklah kalau gitu setelah Tablik Islami ini kita akan segera action ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Probo. Ustadz, terima kasih banyak ya sudah hadir di Tablik Islami, dan juga untuk jamaah An-Nur dan juga Al-Ikhlas terima kasih banyak, dan pastinya juga untuk Anda pemirsa TVRI Jogja terima kasih sudah menyimak Tablik Islami, dan pastikan ikuti terus Tablik Islami hanya di TVRI Jogja, memang istimewa setiap hari Jumat. Saya Erina beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tablik Islami membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.